Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita kembali dapat sama-sama belajar, bertemu secara online melalui media Zoom ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan umat beliau hingga akhir zaman. Semoga Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang kelak diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Baik. Ya, pada dasarnya di pertemuan 4 kali ini Ana hanya ingin menawarkan pengulangan beberapa materi kepada teman-teman yang mungkin dirasa belum diketahui atau belum dipahami secara mendalam terhadap apa yang telah kita bahas pada 3 pertemuan sebelumnya. Ya, sebelum kita lanjutkan ke materi yang lebih dalam lagi gitu, ke metodologi penelitiannya. Ya, jadi sementara dari pengenalan jurnal kita bahas di pertemuan awal, bedanya makalah, artikel jurnal, kemudian dan tugas akhir seperti skripsi dan tesis seperti itu. Kemudian di pertemuan kedua kita sudah masuk coba bahas tentang pendahuluan. Sebenarnya mulai pertemuan 2 sudah bahas tentang pendahuluan, dan di sana sudah dipraktekkan melihat contoh nyata dari 3 artikel saya yang diterbitkan di 3 jurnal berbeda, yang kesemuanya alhamdulillah terindeks Sinta ya, di jurnal-jurnal yang diakui secara nasional. Kemudian di pertemuan ketiga kemarin difokuskan lagi kepada praktik penggunaan aplikasi Zotero ya, dan kemudian kemarin saya minta teman-teman minimal mengutip 3 artikel gitu ya, sekaligus menjadi format dasar untuk bagian pendahuluannya ya. Yang pengen saya tahu dari situ, yang pengen saya pastikan adalah bahwa teman-teman paham gitu menggunakan aplikasi Zotero tersebut ya. Berhubung ini saya lihat teman-teman umumnya baru yang belum join di pertemuan 1-3, mungkin langsung saja saya persilahkan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, nanti insya Allah saya akan kembali review apa yang telah dipelajari sebelumnya. Ya, mungkin silahkan kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Ustaz Anas. Ya, Iya, betul. Ustaz. Kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya, Ustaz Bilal, dan sebelumnya saya mohon maaf juga karena jujur juga baru berpartisipasi. Namun jujur sangat tertarik dengan materi dan sangat bagus. Cuma ini kan saya banyak ketinggalan, nanti saya akan kejar semua ini insya Allah. Cuma baiknya kalau yang 10 video yang itu emang harus dinonton semua ya, saya yang full itu, yang awal itu.
Kalau Eh, misalnya ya, Anda tanggapi ini dulu ya. 10 video itu tidak harus diselesaikan terlebih dahulu, ya nggak masalah. Pada dasarnya bisa aja diimbangi video rekaman pertemuan yang Ana 1-3 itu bisa didahulukan, karena itu nanti juga teknisnya yang video YouTube yang Ana cantumkan di grup itu lebih ke metodologi penelitiannya. Nanti itu setelah bagiannya pendahuluan gitu. Jadi nggak harus selesai duluan itu 10, atau ya seperti yang Anda sampaikan di awal, bisa aja 2 dulu, nggak masalah dicicil gitu, karena itu lebih ke ini aja, dari pengertian awal penelitian sampai penulisannya sih. Nah, sedangkan yang Anda pengen fokusnya pendampingan gitu, pendampingan antum semua, yang itu justru jarang didapatkan di luar gitu. Kalau cuma teori seperti itu udah banyak di YouTube, banyak yang udah bahas gitu. Tapi yang mau ngoreksi konsep antum itu bakal sulit gitu, antum nyari nyari orang gitu. Nah, makanya ini yang Anda bersedia gitu untuk ditawarkan ke teman-teman sekalian. oh iya, Seth. Terima kasih banyak, Seth. Ini sangat bersyukur sekali dapat materi seperti ini. Mungkin sedikit ini yang kadang bingung itu untuk memilih judul, Seth, kayak ide untuk memulai gitu. Maksudnya kan mungkin bilang sudah banyak sekali jurnal. Aduh, kayaknya tidak ada, maksudnya untuk ide untuk mau menulis apa itu belum ada, Seth. Mungkin ada solusinya, Seth. Uh, ya mungkin Ana tanyakan dulu apakah antum sudah nonton video yang pertama atau lihat PDF-nya di bagian judul-judul yang Ana sebutkan di belakang. Oh, belum, Seth. Apaan, Seth? Oke, Nanti sebentar ini, Seth, setelah ini. oke, nggak masalah, kita kembali aja ke situ. Siap, Seth. Nanti Ana insya Allah lihat lagi, Seth, sebentar, insya Allah. Mohon maaf sebelumnya, Seth. Nggak masalah, nggak masalah. Oke, Ana mulai dari sini aja kali. Nah, ini ada beberapa contoh judul karya ilmiah di bidang yang terkait ayat atau tafsir atau Al-Quran seperti itu. Mantap, Seth. Masya Allah. Nah, Ini dapat lanjut, Seth. ini versi PDF-nya udah lengkap, yang pertemuan 1-3 udah ada di grup kita, udah Ana kirim sebenarnya. Ya, ini contohnya ayat-ayat hukum dalam Al-Quran mengatur hubungan sesama manusia. Nah, di antara cara kita untuk membuat artikel jurnal itu, di antaranya sumber referensinya itu memodifikasi dari yang sudah ada sebelumnya. Ya, ATM lah gitu. Amati, tiru, modifikasi. Ya, misalnya ayat-ayat hukum dalam Al-Quran mengatur hubungan sesama manusia. Nah, ini kita bisa modifikasi hadis-hadis hukum dalam Al-Quran yang mengatur hubungan sesama manusia. Itu sudah bisa. Jadi yang sebelumnya, artikel yang kita temukan yang sudah ditulis peneliti sebelumnya itu ayat-ayat hukum aja. Nah, kita buat versi selanjutnya, hadis-hadis hukum dalam Al-Quran yang mengatur hubungan sesama manusia. Atau itu
baru satu variasi yang bisa jadi ide gitu. Kemudian yang kedua, kita tetap pakai ayat-ayat hukum, tapi ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an mengatur hubungan manusia dengan Allah misalnya, dengan Sang Pencipta. Udah 2 variasi. Kemudian ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan misalnya. Jadi selain kepada Allah, selain kepada sesama manusia, kepada lingkungan. Nah, kemudian begitu juga hadis-hadis tentang hubungan manusia dengan Allah, hadis-hadis tentang hubungan manusia dengan lingkungan gitu. Jadi polanya sebenarnya kita bisa mengikuti pola artikel yang ini. Ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an mengatur hubungan sesama manusia. Gitu. Kemudian yang kedua, manfaat air bagi tumbuhan, perspektif Al-Qur'an dan sains. Nah, ini manfaat air bagi tumbuhan. Ya, di dalam Al-Qur'an kan selain air banyak tuh yang disebutkan, ada petir, ada bintang, ada angin. Itu bisa kita explore gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit buat nyari ide. Ini di halaman ini puluhan Ana kumpulkan, judul itu tidak dengan waktu yang sebentar gitu. Yang udah Ana kumpulkan kira-kira yang bisa membuka wawasan teman-teman untuk memperoleh judul gitu. Kemudian ini membuka pintu rezeki dalam perspektif Al-Qur'an. Ya, membuka pintu rezeki dalam perspektif Al-Qur'an bisa divariasi dalam perspektif hadis. Kemudian dalam perspektif ulama fulan misalnya. Ya, kemudian membuka pintu rezekinya bisa kita ubah memudahkan keturunan, atau misalnya memudahkan pintu jodoh seperti itu, atau misalnya memudahkan pendidikan anak dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang keempat ini, relasi huruf muqatta'ah dan integrasi pemahaman surah dalam Al-Qur'an, studi kasus surah Al-Baqarah. Nah, ini baru surah Al-Baqarah, yang masih ada surah-surah yang lain gitu. Ada surah Al-Kahfi, ada surah Ar-Rahman, dan lain-lain yang bisa kita explore. Sebenarnya gitu aja, dari meniru yang ada, kita tinggal ubah objeknya, itu yang paling dasar gitu. Ya, untuk di Indonesia sendiri, khususnya skripsi, yaitu masih level yang demikian. Cukup ganti objeknya itu sudah boleh. Bahkan di jurnal-jurnal yang sebenarnya jurnal ini umumnya para dosen gitu. Para dosen yang mempublikasi itu juga kadang yang demikian, masih level yang seperti itu, yang nggak masalah gitu. Nggak masalah. Itu cuma ngubah beberapa objek gitu. Nah, yang level yang lebih tinggi itu ditambahkan. Misalnya ini ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an mengatur hubungan sesama manusia. Nah, ditambahkan selain ini diambil ayat-ayat dan hadis-hadis misalnya dalam Al-Qur'an yang mengatur, objeknya juga diubah, hubungan manusia kepada Allah dan lingkungan, seperti itu. Jadi semakin banyak variasinya itu semakin bagus gitu. Adapun yang sekedar mengubah objeknya diubah saja tanpa ada penambahan, itu
levelnya skripsi lah gitu. Tapi kalau udah ada penambahan kayak tadi, itu udah cukup bagus, ya bisa lah levelnya tesis gitu buat S2. Gitu. Level yang lebih tinggi lagi itu malah berdasarkan kepada masalah. Jadi benar-benar ada masalah gitu di masalah yang kita temui di lapangan, itu yang coba dipecahkan dengan riset kita gitu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih banyak, Ustaz. Masya Allah. Jelas sekali, alhamdulillah. Ini kan tinggal dimodifikasi, tinggal ATM kan amati tiru modifikasi. Cara tahu ini yang apa dapat judul-judulnya ini dapat di mana website-nya? Maksudnya mungkin biar tahu karya ilmiah yang sudah ada gitu, biar kita tinggal ubah. Kalau misalnya kita ingin lihat nama-nama judul gitu, misalnya kalau nanti mau cari-cari gitu. Oke. Ya, ini beberapa di antara mesin pencari akademisi sekaligus indeks juga. Ada Simago JR, itu indeksnya jurnal-jurnal internasional yang terindeks Scopus. Kemudian Sinta, ini akreditasi indeks jurnal nasional. Kemudian Google Scholar, itu memang mesin pencari untuk artikel-artikel ilmiah, artikel jurnal yang disediakan oleh Google. Ada juga Directory Open Access Journal, ada DOAJ. Ini DOAJ ini yang open access saja, karena kita kalau di Google Scholar ini ada yang berbayar, jadi kita nggak bisa akses. Nah, kalau di yang Directory Open Access Journal ini di DOAJ ini hanya yang open saja. Ada juga repository universitas. Masya Allah, syukran, Ustaz. Oke, ini Ana lagi buka browser untuk ini praktikkan langsung. Scholar. Sama. Bentar. Oke, secara umum ini mesin pencarinya para akademisi, scholar.google.com. Ya, jadi misalnya coba Ustaz Azam, antum bidang yang tertarik misalnya apa? Fikih, Ustaz, misalnya. Itu masih umum ya. Iya, fikih apa misalnya? Fikih haji misalnya. Ini sambil saya buka juga, Ustaz, di laptop juga. Nah, ya alamatnya scholar.google.com. Ya, sudah, Ustaz. Alhamdulillah. scholar.google.com. Nah, ini ada 21.900 hasil. Ini artikel-artikel jurnal analisis fikih terhadap akad dana talangan haji pada bank syariah.
pengembangan instrumen tes pada pelajaran fikih, materi haji dan umroh. Banyak pembelajaran sih dari kata kunci ini. Iya, Ustaz. Itu ada tertulis, Ustaz, dirujuk 2 kali itu maksudnya apa tuh? Ada yang dirujuk 3 kali, dirujuk 2 kali maksudnya gimana? Iya, itu Kalau 6 kali juga ini. jumlah total artikelnya dikutip oleh karya ilmiah lain yang terindeks juga di Google Scholar sini. Tapi semakin banyak dikutip semakin bagus berarti ya. Iya, berarti Masya Allah manfaat banget gitu. Nah, kayak ini analisis terhadap akad dana talangan haji pada bank syariah. Ini dikutip oleh 6 karya ilmiah. Kita bisa cek karya ilmiah apa aja yang ngutip itu. Insya Allah. Nah, ini pro kontra fatwa dana talangan haji. Kemudian implementasi rohan pada pembiayaan haji. Analisis kesesuaian syariah. Kalau yang kayak repositori, diskes, repositori kayak gini, ini biasanya skripsi atau tesis gitu yang kategori yang repositori yang tadi Ana bilang. Ini juga tesis UIN Malang. Nah, kalau ini jurnal nih, jurnal. Kita buka yang jurnal misalnya. Gimana sih kalau mau baca artikelnya gitu? Karena tadi kan yang di PDF itu yang antum terima pertemuan 1 sampai 3 nah hanya sebutkan judulnya gitu. Jadi judul itu yang antum ketikkan di Google Scholar. Nanti kalau udah ketemu ya dibuka websitenya gitu, dikunjungi. Nah, misalnya ini kita tadi klik yang pro kontra fatwa dana talangan haji, kita datang ke websitenya ini di L kolam. Ini nama jurnalnya Iktisodia Sinta 4. Ya, jadi ini udah terindeks Sinta. Di nasional udah termasuk yang diakui ini. Semakin kecil peringkat Sintanya semakin bagus. Jadi Sinta 3 lebih tinggi, Sinta 2 lebih tinggi, Sinta 1 lebih tinggi. Umumnya rata-rata udah Scopus juga yang Sinta 1. Oke, ini Sampai 6 ya sudah Cinta itu. Nah, ini untuk membaca artikelnya tinggal klik PDF-nya aja. Ya, ya. Untuk membaca artikelnya klik PDF-nya aja. Sebentar. Nah, ini perspektif masalah mursalah. Ini bisa dikaji dari sisi yang lain gitu. Oh ya, apa variabel yang lain lagi ya. Syahadat dari misalnya gitu. Oke, ini terbuka. Mana nih filenya nih? Si loading mungkin. Oke. 20 halaman. Beragam sih, ada yang cuma 7, ada yang sampai 20, ada yang 25. Gini. Masya Allah, syukur. Dikutip nanti langsung dikutip aja Ustaz ya.
atau ada sistemnya lagi? Untuk cara pengutipan itu antum bisa langsung tonton video yang ketiga. Ya mungkin Siap, siap. antum-antum yang baru nggak apa-apa kali langsung tonton yang ketiga aja, tonton yang ketiga biar ini bisa lebih cepat berproses gitu. Ini ketika kita datang tadi dari scholar.google.com. Nah, kalau kita datang dari Sinta langsung, ketik aja di Google Sinta Jurnal gitu, kayak yang Ana lakukan tadi. Nanti datang ke web ini, sinta.ristekbrin.go.id/jurnas. Ini ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Soal. Silakan. Untuk perbedaan masalah jurnal, terus Sinta, terus kapan disebut juga apa? Ya paper gitu. Itu yang membedakan itu tuh apa sebetulnya? Apakah cuma penamaan? Apakah ada standar khusus gitu? Oke. Indeks Sinta 2 gitu, ada Scopus. Ya, jadi bentar, ini laptopnya rada berat. Ubah share-nya jadi ini aja deh, screen semua. Biar nggak capek pindah-pindah. Oke, itu di pertemuan 1 juga sebenarnya. Nah, ini. Oke. Umumnya orang-orang yang kuliah di Indo itu biasanya metode perkuliahan itu di pertemuan pertama saja mungkin dosen itu yang berbicara gitu. Full berbicara, itu pun biasa hanya memperkenalkan dirinya, kemudian meminta mahasiswa untuk memperkenalkan diri, lalu memperkenalkan secara dasar tentang mata kuliah tersebut, lalu menyampaikan tentang pembagian kelompok biasanya. Nah, dari 16 pertemuan pertama sudah dipakai buat dosennya, kemudian nanti ada UTS, ada UAS, jadi tinggal 13 pertemuan. Nah, biasanya 13 pertemuan ini dibagi ke mahasiswa untuk presentasi. Ya, presentasi ada 13 topik buat mahasiswa presentasi. Biasanya mahasiswa diminta buat makalah. Ya, biasanya mahasiswa diminta buat makalah. Nah, formatnya makalah itu biasanya yang utamanya itu terdiri dari bab 1 itu pendahuluan, kemudian yang kedua itu pembahasan, dan yang ketiga itu penutup. Nah, ini unsur-unsurnya. Kemudian artikel jurnal itu juga sama, pendahuluan pertama, kemudian di dalamnya ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ya, sistematika penulisan. Karena bahas yang generalnya saja, yang bab-babnya. Kemudian kalau artikel jurnal atau artikel ilmiah itu pendahuluan, bab 2-nya itu kajian literatur atau kerangka teori biasanya. Nah, tapi ini untuk di jurnal itu sekarang opsional. Jadi kebanyakan jurnal sudah tidak lagi menggunakan kajian literatur. Langsung ke yang ketiga, itu metodologi penelitiannya. Kemudian ini hasil dan pembahasan.
hasil dan pembahasan, lalu bagian penutup itu jurnal. Nah, adapun skripsi, tesis, disertasi kurang lebih seperti ini. Pendahuluan, kajian literatur, kemudian bab 3 metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, penutup. Nah, yang membedakan makalah khususnya, makalah untuk presentasi di kelas itu umumnya hanya copy paste saja. Jadi tidak ada hal baru yang diangkat. Pendahuluan ya cerita aja kenapa judul itu penting. Misalnya dana talangan haji, ya kita ambil dari topik yang tadi, dana talangan haji. Di pendahuluan ini dibahas kenapa sih pentingnya dana talangan haji itu bla 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 bla. Lalu di sini di bagian bab 2-nya pembahasan tentang dana talangan haji itu. Apa sih mungkin definisi dana talangan haji itu apa, hukumnya menurut ulama bagaimana, dan lain sebagainya gitu. Kemudian penutup berupa kesimpulannya gitu. Nah, di artikel jurnal pendahuluan juga kurang lebih demikian. Namun yang membedakan di artikel jurnal itu atau artikel ilmiah itu dia harus ada nilai novelty-nya, nilai kebaruannya. Yang beda dari dana talangan haji yang sudah dibahas peneliti-peneliti sebelumnya itu apa sih gitu. Nah, itu juga disebutkan di pendahuluan. Jadi di tujuannya itu adalah melengkapi penelitian yang terdahulu tentang dana talangan haji tadi. Jadi dana talangan haji yang udah dibahas ini, oh ternyata masih ada, dia nemu gapnya, celahnya itu yang pengen diisi gitu. Nah, itu diisi di bagian pendahuluannya artikel jurnal gitu. Kemudian kajian literatur ini berupa definisi-definisi tadi kayak apa itu dana talangan haji dan lain sebagainya. Mirip bab 2-nya di makalah. Ini juga ya bisa dibilang kopas saja karena teori gitu. Emang teori, kemudian metodologi penelitiannya apa? Metodologi penelitiannya apakah kualitatif atau kuantitatif? Sampelnya berapa kalau emang ada sampel, kalau emang data sekunder kayak dari buku saja atau dari ya perspektif ulama gitu ngumpulin kitab-kitab, tidak ada sampel tertentu. Hasil dan pembahasan, ya hasil dan pembahasan hasilnya apa dari riset kita itu gitu. Kemudian penutup isinya kesimpulan. Nah, pada dasarnya skripsi, tesis, disertasi ya seperti itu, namun versi lebih panjangnya gitu. Ya, versi lebih ringkasnya artikel jurnal. Tuh. Oh, kalau ini tanpa, ini bukan opsional. Kalau di skripsi, tesis, disertasi masih wajib mencantumkan kajian literatur. Ya, jadi itu secara singkat perbedaannya makalah yang presentasi di kelas anak-anak kuliahan itu baik S1 sampai S3 di Indonesia itu kopas saja bisa. Kopas mutlak saja. Apa yang ada di internet di copy paste, ya kita buat jelasin materi aja apa sih itu dana talangan haji gitu. Tapi ketika berbicara artikel jurnal atau artikel ilmiah dan skripsi, tesis, disertasi harus ada poin kebaruan yang diangkat, novelty tadi yang beda dari orang lain. Ya kalau tadi perspektifnya maslahah mursalah, ini kaji dari yang lain seperti kata Ustadz Febri tadi, kaji dari Sadu Zari'ah misalkan. Iya, Sadu Zari'ah Istihsan misalnya, dan lain-lain gitu. Nah, ya kemudian kalau Sinta dan Scopus itu indeksnya, Ustaz. Indeksnya. Jadi ada artikel jurnal itu yang disubmit di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus.
yang terindeks Scopus. Jadi ini anak ke browser lagi. Nah, yang ini namanya artikel ilmiahnya atau artikel jurnalnya. Sedangkan jurnalnya itu ya Al-Qalam ini itu tadi Sinta 4 ya, coba anak ketik Iqtisodia. Nah, ini Institut Agama Islam IAI Al-Qalam Sinta 4. Nah, ini yang namanya jurnal itu ini. Sedangkan yang per individunya ini, yang judul-judul ini, itu artikel ilmiahnya. Nah, jurnal Al-Qalam ini sudah terindeks atau diakui oleh pemerintah, dalam hal ini nama indeksnya Sinta gitu. Oke, ini teman-teman bisa ketik, ini kan banyak banget nih jurnalnya yang terindeks Sinta, ada 5.990. Bisa ketik aja di sini kata kunci entah syariah gitu. Kalau fikih, kalau nggak salah belum ada deh jurnal ilmiah yang pakai judul fikih gitu. Kebanyakan masih umum syariah atau hukum Islam seperti itu. Nah, tadi tinggal klik aja ininya, judulnya, kemudian dibawa ke halaman khusus di Sinta. Kita bisa kunjungi website di sini. Kita bisa kunjungi website untuk datang ke halaman depannya. Jadi semua yang terlist di sini, nih, misalnya saya klik aja atau gini aja, syari. Karena ada yang pakai syari, kemudian tanda petik atas AHA gitu. Makanya saya ketik syari aja biar yang syariah tanpa petik atas dan yang ada petik atasnya dapat gitu. Nah, ini ada jurnal Ahkam, ini punya Win Syarif Hidayatullah. Dia selain terindeks Sinta 1 S1 juga terindeks Scopus, Masya Allah. Itu Sinta internasional berarti. Iya, internasional. Sinta 1 rata-rata emang udah Scopus. Ini gampang, tinggal klik S1 aja kalau pengen, S2, S3 gitu kalau pengen ini. Nah, ini kita datang di halaman jurnalnya Iqtisodia tadi ini. Iqtisodia punyanya IAI Al-Qalam. Ini yang namanya jurnal. Nah, adapun ini artikel ilmiah atau artikel jurnal, atau disebut juga kadang paper gitu. Paper ilmiah, atau kadang juga disebut makalah. Tapi makalah yang ya tergantung siapa yang berbicara lagi gitu. Kalau yang tadi mahasiswa buat di kelas itu makalah ya kopas tadi jadi gitu. Tapi kalau yang sudah muncul ke artikel jurnal kayak gini, dia di latar belakangnya mesti harus menyebutkan ini sudah tadi novelty-nya, kebaruan apa yang mereka kontribusikan gitu. Gitu. Nah, ini tadi Scopus juga indeks internasional gitu. Nah, biasanya kalau pengen jadi guru besar itu minimal harus ada satu kalau nggak salah artikel yang terbit di jurnal yang terindeks Scopus dan sebagai penulis pertama. Itu jadi indeksnya Sinta itu nama indeks, kemudian Scopus itu juga indeks gitu. Jadi ada jurnal-jurnal, ini kriteria jurnal. Ada jurnal yang awal dibuat website seperti ini. Website seperti ini kalau awal dibuat otomatis belum terindeks sama sekali. Nah, itu ada yang kalau awal buat jurnal sendiri, buat website sendiri, itu pasti nggak punya EISSN. Nah, kalau buku kan biasanya ISBN, yang buku-buku yang resmi, yang terdaftar itu, yang berhak cipta itu ada ISBN-nya biasanya. Nah, kalau jurnal online itu EISSN nomor yang penting. Ini kalau baru buat
jurnal, website jurnal biasanya pasti tidak punya EISSN. Kemudian syarat pengajuannya untuk buat didaftarkan EISSN-nya itu minimal 5 artikel. Biasanya kalau ada jurnal baru, mereka pasti nyari artikel gitu. Nanti kalau udah ada 5 artikel, misalnya karena jurnal fikih belum ada, misalnya kebetulan Ustadz Febri bisa atau punya teman yang jago IT gitu, oke kita buat ini aja, buat jurnal gitu, fikih Indonesia. Udahlah, cari artikel terkait fikih gitu 5 buah, kemudian nanti daftarkan EISSN-nya gitu. Itu bisa dapat EISSN, kemudian setelah berjalan minimal 2 volume atau 2 tahun atau 4 isu, baru bisa didaftarkan ke Sinta. Didaftarkan ke Sinta, nanti kalau diakui Sinta, entah dapatnya pertama Sinta 6 gitu, nanti bisa mengajukan review lagi mungkin setelah 1 tahun atau 2 tahun, bisa mengajukan lagi untuk naik Sintanya gitu. Kemudian kalau memang artikelnya itu kebanyakan, misalnya jurnal yang dibuat fikih Indonesia itu udah cukup populer, yang terbitnya setahun 1 volume itu hanya 2 kali, terbitnya hanya 2 kali ya, dua isu, masing-masing 1 isu atau 1 nomor itu cuma 7 artikel misalnya, jadi setahun kan hanya nerbitin 14 gitu, 7 tambah 7, sedangkan yang masuk itu sampai ini 10 kali lipatnya, 140 artikel yang masuk dalam setahun misalnya. Ya udahlah, kita perketat aja gitu, kita panitia, kita editor jurnal, itu kita perketat aja lah, nerimanya cuma bahasa Inggris sama bahasa Arab misalnya, otomatis nanti yang submit berkurang. Kemudian juga misalnya dikenai tarif, itu biasanya Sinta 2, Sinta 3 itu udah mengenai tarif, ada yang bahkan 500.000, 1 juta gitu. Dikenai tarif itu juga untuk mengurangi orang yang submit artikelnya ke situ gitu. Nanti kalau artikelnya sudah terbit dalam bahasa Inggris semua atau bahasa Inggris dan bahasa Arab, itu baru bisa diajukan untuk jurnalnya diindeks oleh Scopus gitu. Jadi suatu proses yang panjang untuk dapat indeks Scopus gitu. Kalau dari sisi pembuat jurnal, dari sisi pembuat jurnal ya, pembuat website jurnal ya, biar dibedakan. Kalau kita berbicara jurnal itu websitenya, tapi kalau artikel Ana bisa, Ustadz Febri bisa, Ustadz Abdullah Azam bisa untuk publikasi langsung ke jurnal yang terindeks Scopus. Ya asal bisa bahasa Inggris aja, atau kalau di jurnal King Abdul Aziz Jeddah itu nerima bahasa Arab. Dia yang King Abdul Aziz Jeddah itu punya 3 dalam setahun itu ada 3 isu atau 3 nomor. Itu edisi ketiga biasanya itu berbahasa Arab total. Yang edisi 1-2-nya itu bahasa Inggris. 2 edisi itu bahasa Inggris, kemudian edisi terakhir bahasa Arab. Gitu. Ya, demikian Ustaz penjelasan tentang ini. Tentang jenis. Ya, ada lagi pertanyaan lain? Nanti dijawab aja, Ustaz. Nanti mau didengarkan dulu yang kemarin itu, biar setelah itu baru nanya. Iya, saran Ana sih langsung ke ini aja, langsung ke yang nomor yang pertemuan 3 aja, karena di situ langsung praktik dari download Zotero sampai ini penggunaan Zotero, karena dia syarat-syarat di jurnal biasanya itu diminta pakai referensi manager seperti Zotero dan lain-lain. Siap, Ustaz. Antum udah punya berarti Zotero aplikasi? Iya, ini di browser Ana terinstall ini.
Ini tinggal klik save to Zotero, di sini masuk dah. Nah, ini udah banyak banget punya Ana nih. Iya. Yang Ana set di sini. Ini keputusan menabung karena tesis Ana terkait ini keputusan menabung. Jadi variabel-variabel yang mempengaruhi masyarakat atau nasabah gitu untuk menabung ke bank syariah. Ini sekian puluh ini yang mirip gitu. Cuma ya tetap Ana bisa sampaikan apa bedanya gitu penelitian Ana sama penelitian yang sudah-sudah gitu. Ya tadi kita bisa tambahkan variabelnya, kemudian di penelitian kuantitatif itu kan ada biasa regresi yang variabel X mempengaruhi variabel Y. Nah, kita bisa buat ada variabel moderator, di situ ada variabel mediator atau mediasi di situ. Tuh. Ada lagi SEM analisis dan lain-lain, itu banyak lah. Gitu sih. Oke, mungkin coba Anda bukakan ini lagi deh biar ada gambaran buat latar belakang, karena di itu kemarin di video 3 Ana lebih fokus ke penggunaan aplikasi Zotero-nya. Itu nanti juga bisa antum cepatkan beberapa menit gitu, karena Ana terkendala mendownload aplikasinya. Jadi Zotero ada 2 ya yang di-download. Zotero ada 2 yang perlu di-download. Ketik aja Zotero download di Google. Jadi dia ada 2 yang perlu di-download. Nah, terbuka. Yang ini, yang sebelah kiri ini untuk integrasi ke Microsoft Word. Yang ini untuk browser, untuk nge-save. Ya, jadi ketika Anda datang ke artikel ini, kalau Anda klik ini, oke, Anda coba buka ininya dulu. Di sini misalnya folder GoPay ini, folder GoPay ini. Ketika Anda klik ini, save to Zotero. Oke, masukkan ke folder GoPay. Nanti dia masuk sini. Nah, ini tinggal dipanggil. Oke, Anda coba praktekkan satu lah ini juga. Ya, jadi ada 2 artikel, yang satu untuk di-download ini untuk integrasi dengan Microsoft Word. Ya, harapan Anda antum semua sudah menggunakan lisensi yang legal dari Jamiah Islamiyah. Ya, daripada menggunakan yang bajakan, kita punya lisensi yang legal dari Jamiah Islamiyah. Bahkan Ana sebagai alumni juga masih aktif akunnya, alhamdulillah masih aktif, bisa menggunakan fitur itu. Bahkan jurnal-jurnal internasional yang terindeks Scopus juga bisa diakses menggunakan masih akun Jamiah gitu, melalui
itu Microsoft Word Jam ya. itu Maktabah Rokmiyah Saudiah itu. Oh ya, keluar. SDL Saudi Digital Library itu. Coba tadi make senyum kayak tadi. Kalau yang ini untuk integrasi ke browsernya, install Edge Connector. Kalau di Chrome ya Chrome Connector, kalau di Mozilla Mozilla Connector. Ini nunggu terbukanya. Oke, sambil nunggu Microsoft Word terbuka, mungkin ini sedikit penjelasan lagi. Penjelasan ulang tentang latar belakang dari artikel Ana. Ana udah buat profil di sini di Google. Meskipun belum ada yang ngutip. Nah, ini artikel Ana ada 3. Ini yang pertama terbit di IAIN Palangkaraya. Ya mungkin antum juga termasuk yang ngisi ini kemarin persepsi tentang bunga bank ya dan penggunaan bank syariah studi kasus mahasiswa Indonesia di Madinah. Ya mungkin antum juga termasuk kemarin respondennya mengucapkan jazakumullah khairul jaza. Ya terima kasih sudah membantu untuk pengisian data untuk bahan penulisan artikel ini. Ini di video kedua, di pertemuan kedua kalau nggak salah udah Ana bedah, nanti akan kita jelaskan lagi. Nah ini yang artikel yang terbit di ini unj.ac.id di Universitas Negeri Jakarta. Ini ngeluarin nilai-nilai ekonomi dari novel Bidadari Bermata Bening. Ya kalau antum suka novel juga sebenarnya bisa keluarin nilai-nilai ekonominya gitu. Kalau di bidang pendidikan bisa keluarin nilai-nilai pendidikannya gitu. Ya, sebenarnya bisa kok melakukan penelitian itu sambil ngelakuin hobi yang kita suka gitu. Suka baca novel misalnya, ya udah, tapi dari baca novel itu jangan cuma selesai lalu sekedar kita pemuas pengetahuan kita aja gitu. Apa sih yang kita dapat dari novel itu, coba keluarin lagi gitu buat orang lain. Ini Ana buat sastra ekonomi dari novel Bidadari Bermata Bening karya Habibur Rahman El Shirazi. Ya, itu Ana bagi ini bidang manajemen, ini bidang akuntansi, ini bidang investasi seperti itu. Nah, sebenarnya bisa juga kalau antum pengen misalnya masih di bidang ekonomi, inspirasi lapangan pekerjaan misalnya dari novel ayat-ayat cinta misalnya. Inspirasi lapangan pekerjaan dari novel ayat-ayat cinta karya Habibur Rahman El Shirazi misalnya. Itu juga bisa. Jadi kan kita selain baca novel juga nanti ada outputnya yang bermanfaat gitu. Orang yang suka ekonomi itu belum tentu suka baca novel. Nah, tapi orang yang suka ekonomi atau akademisi lah gitu, mahasiswa, dosen ekonomi belum tentu suka baca novel. Tapi karena Ana dan antum misalnya orang yang sama, kita suka di bidang ekonomi, suka juga baca novel. Gimana caranya kita yang baca novel ini kita keluarin nilai-nilai ekonominya, biar yang para akademisi yang nggak suka novel itu dia minimal baca dari jurnal gitu. Oh ternyata novelnya Pak Habibur Rahman itu yang ayat-ayat cinta itu banyak banget inspirasi lapangan pekerjaan gitu. Itu kan manfaat gitu buat orang, apalagi sekarang masa pandemi gitu. Orang pada kehilangan pekerjaan, orang bingung butuh inspirasi tentang pekerjaan gitu. Nah itu dari kita memuaskan diri ya dengan baca novel itu, kita memuaskan diri kan, kita senang gitu, kita dapat pengetahuan lah, dapat
ya banyak hal lah dari membaca novel dan atau buku yang lain gitu. Kita terpuaskan, tapi kita juga punya output gitu. Gimana selain kita memperoleh manfaat, kita juga bisa memberikan manfaat gitu dari apa yang kita baca tersebut. Bahkan bisa jadi beberapa novel. Ini Bidadari Bermata Bening baru ditinjau dari ekonomi sastranya gitu. Bisa ditinjau dari nilai-nilai religiusnya, nilai-nilai pendidikannya, nilai hukum Islamnya, atau lebih spesifik tentang fikih munakahatnya misalnya bagi teman-teman yang berkuliah di jurusan ahwal aksaksiyah ya atau hukum keluarga. Jadi banyak banget gitu inspirasi untuk riset itu banyak banget. Kalau ini artikel sama dosen juga terbit di Universitas Negeri Medan gitu. Jadi ada 3 ini artikel Ana. Nah ini Ana akan sedikit review tentang ini, namun yang versi bahasa Indonesianya saja biar memudahkan gitu. Ya jadi ini halaman scan Turnitin seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesianya ini berapa persen ya skor plagiasinya? 24%. Nah, biasanya untuk menerbitkan di jurnal itu Aman, 25 ya. Jangan lebih dari 25. 20 bahkan Set. 20. Oh, 20. Tergantung ini sih, tergantung level ininya, Achieve ya. keketatan jurnalnya. Kalau yang baru-baru mungkin nggak dicek sama sekali bahkan, atau ada juga yang 30% gitu untuk di awal. Tapi mungkin kalau Scopus udah level Scopus internasional atau Sinta 2, Sinta 3 itu mungkin 15%, 10% mungkin. Ya itulah 20% sampai 10% mungkin gitu untuk Sinta yang Sinta 2, Sinta 1 Scopus gitu. Ini dalam bahasa Indonesianya 24%. Kalau yang bahasa Inggrisnya kemarin berapa ya? Makanya itu juga salah satu pertimbangan kenapa perlu diubah misalnya bahasanya ke bahasa asing sekalian gitu. 14% versi Inggrisnya. Jadi bisa ngecilin skor plagiasi juga dengan diubah bahasanya. Oke, kita Kalau yang dari bahasa Arab, antum itu rubahnya pakai Google Translate langsung atau pakai apa biasanya? bagusnya manual aja, bagusnya manual. Oh, manual, Masya Ya. Allah. Kalaupun pakai Google Translate juga ya perlu dikoreksi lagi. Kemarin waktu Ana ngerjain itu banyak yang dicoret-coret sama ini Pak Bayu. Kan sama Pak Bayu nih. Kenal nggak? Ustadz Febri. Enggak, kalau enggak kenal. Beliau sempat jadi dekan pascasarjananya Tazkiyah. Oh, Masya Allah. Sempat jadi dekan pascasarjananya Tazkiyah. Sekarang masih ya sekaligus masih jadi dosen juga di ini University Malaysia Terengganu. Ana sempat baca novelnya Pak Henry Tanjung. Beliau itu nulis ekonom syariah tapi dalam bentuk novel saat dia dapat muri juga, rekor muri ya. Ya, Ana juga punya tiga buku beliau itu. Yang edisi pertama Malaysia, kedua Pakistan, Islamabad ketiga di Turki. Yang ketiga tentang yang pertama tentang bank syariah, yang kedua tentang zakat, yang ketiga di Turki tentang wakaf. Ana juga punya. Iya, itu esensinya tuh sebetulnya kan ada alur cerita, tapi ditambah-tambahin ketika di bab-bab akhir tuh beberapa masalah zakat gitu. Bisa nggak anak angkat itu nanti jadi jurnal gitu, misalkan substansi dari novel karya Henry Tanjung misalkan gitu. Iya, bisa. Bisa gitu kan?
Bisa. Jadi antum keluarin biar Hmm, langsung nilai-nilai ekonominya aja apa sih gitu kan dari iya. tanpa antum hilangin sisi novelnya Soalnya yang kan belibet kayak cerita dulu, datang dulu. Heeh. Iya. Iya, itu juga bisa. Heeh, bisa itu. Antum bisa baca jadi referensi, bisa baca artikel Ana tadi yang itu ekonomi sastra. Ketik aja nama lengkap Ana di Google Scholar karena Ana ada profilnya ini. Antum klik langsung terdownload PDF-nya ini. Iya, Kalau iya, iya. Coba. kalau mau ngutip ke Google Scholar ya kunjungin dulu ininya, kunjungin dulu kayak ini misalnya ini aslinya bahasa Indonesia Sat, yang di Universitas Negeri Jakarta. Kunjungin dulu websitenya. Cuma formatnya aja Ini ini judulnya bahasa ini Inggris, isinya bahasa Indonesia. Emang kayak oh, ini Imam Qalyubi itu saya kayak tahu dah, Imam Qalyubi yang sekarang di Mesir bukan? beda orang, sama Oh, beda. nama aja. Nah, ini dosen Ana alumni UGM beliau. S2 S3 di UGM. Oh, Masya Allah. Nah, ini kalau antum udah berkunjung sini bisa dikutip ke sini misalnya. Nah, kebetulan Sat yang mengangkat tema ekonomi sastra itu Ana mungkin termasuk yang pertama. Ya, jadi Rekor juga nih. kalau antum nambahin bantu juga tentang ekonomi sastra itu bagus banget gitu. Kita jadi pemula yang mengawali gitu. Insya Allah nanti banyak sih yang ngikutin ini, yang ngerujuk kita gitu. Karena tadi tujuannya kan ada gap di situ. Orang-orang yang akademisi atau mahasiswa ekonomi itu belum tentu suka baca novel gitu. Nah, padahal orang-orang yang suka novel dan suka ekonomi itu bisa ngeluarin nilai-nilai ekonomi dari novel itu gitu, biar bermanfaat buat akademisi gitu. Ya, itu tadi jadinya ekonomi sastra. Nah, kalau kita coba ketik psikologi sastra. Biar lebih spesifik, kan ini kelihatan sih sebenarnya psikologi sastra, psikologi sastra, psikologi sastra. Nah, nih memang di judul psikologi sastra gitu. Psikologi sastra banyak, ada 72.000. Kalau yang biar lebih spesifik itu pakai tanda petik. Berapa sih? Ada 5.000. Udah ada 5.000. Tuh, ada yang psikologi sastra dari film. Ya kan sastra kan bukan cuma novel, tapi ada juga film dan lain-lain gitu. Nah, ini psikologi sastra. Oke, ada 5.000 ya. Itu kita pakai petik antropologi sastra. Pakai tanda petik ada 1.270. Berarti psikologi sastra lebih banyak. Kemudian sosiologi sastra 9.000. Oh, sosiologi sastra paling banyak. Sosiologi sastra paling banyak berarti. Tapi ketika kita ketik ekonomi sastra itu waktu anak kemarin sih nggak ada yang ngangkat ini ekonomi sastra gitu. Tuh bisa antum lihat ini ekonomi koma sastra, ekonomi koma sastra. Nggak ada kan yang memunculkan istilah ekonomi sastra gitu. Iya, sangat masih sedikit itu. Juga. Di situ kita ininya. Padahal ada sih di dalam PDF Ana itu Ana mention yang nggak ke ini mungkin nggak kebaca. Oke, kayaknya lebih menarik ini deh yang di review daripada yang Bank Syariah tadi karena antum juga tertarik pengen dari novel, ya udah ini aja lah yang kita Boleh, review boleh. latar belakangnya. Meskipun sudah sebenarnya di video 2 tapi nggak masalah biar lebih mantap lagi. Oke.
Aspek ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial yang tidak akan bisa mencukupi seluruh kebutuhannya sendiri, seorang manusia tentu akan perlu untuk bertransaksi dengan manusia lainnya. Maka ilmu ekonomi bersama sosiologi, psikologi, dan antropologi masuk dalam rumpun ilmu sosial. Ini ngarang sendiri ini perkataan namanya juga pendahuluan gitu, basa-basi lah gitu kasarnya. Basa-basi, kita ngebacot dulu tentang topik kita gitu secara general tentang ini. Nilai-nilai ekonomi tidak hanya bisa didapatkan dari buku dan jurnal ilmiah khusus bertema ekonomi, namun juga bisa ditemukan melalui sebuah karya sastra. Telah banyak novel yang dikaji dengan tinjauan sosiologi sastra, psikologi sastra, dan antropologi sastra. Ya, antum bisa lihat tadi udah antum lihat sendiri, Ana cek di Google Scholar, ada 9.000, ada 5.000, ada 1.200 itu hasilnya. Sedangkan ekonomi sastra tidak ada gitu. Ya karena Ana judulnya bahasa Inggris sih ini, The Economics of Literature, jadi nggak masuk ininya indeksnya. Padahal ada di dalam sini ekonomi sastra, nanti kita baca. Nah, telah banyak novel yang dikaji dengan tinjauan sosiologi sastra, psikologi sastra, dan antropologi sastra. Nah, ini Ana sebutkan gap-nya atau masalahnya gitu. Masalahnya di mana sih? Apa sih gitu. Sayangnya penulis baru menemukan sedikit sekali peneliti yang mengkaji sisi ekonomi dari sebuah karya sastra yang berupa novel. Nah, ini yang mengkaji sisi ekonomi dari karya sastra itu ada sebenarnya, Ustaz. Ada yang masuk di sosiologi sastra sini. Tapi dia jadi juzuk kecil gitu, bagian kecil dari sosiologi. Ada juga dari antropologi. Karena bagian dari budaya itu ada sistem mencari ilmu, mata pencaharian. Nah, di situ ada jenis-jenis pekerjaan masyarakat, kadang ada di situ. Cuma itu terlalu kecil gitu. Jadi karena dia nyampur, kan unsur budaya ada 7 menurut Konjaraningrat gitu. Jadi nggak benar-benar fokus ke ekonominya gitu. Nah, itu Ana bilang sedikit sekali peneliti yang mengkaji sisi ekonomi dari sebuah karya sastra berupa novel. Ini perkataan Ana sendiri, masih paragraf 2, makanya nggak mencantumkan referensi di situ. Oke, kemudian ini secara khusus novel Bidadari Bermata Bening telah diteliti oleh Supriyana dan kawan-kawan 2019. Nah, ini kalau ngutip di tengah seperti ini, Supriyana berkata misalnya itu kayak gini formatnya. Nama dalam kurung tahun dengan fokus penelitian pada nilai budaya dengan kajian sosiologi sastra. Objeknya sama, Bidadari Bermata Bening. Hasil nilai budaya yang dikandung oleh novel Bidadari Bermata Bening, bla 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 bla. Ya, Ana sebutkan ininya berdasarkan hasil penelitiannya. Kemudian penelitian sosiologi sastra dengan pendekatan hegemoni Gramsci juga telah dilakukan oleh Falah. Nah, kalau di belakang begini. Cara ngutipnya, kalau di belakang kurung buka, nama belakang, koma, tahun. Itu di video 3 lah antum tonton itu. Hasil penelitian ini juga sebutkan aja hasil penelitiannya, paraphrase sedikit dari yang disebutkan peneliti. Kemudian Febrina 2019 telah melakukan penelitian tentang kajian psikologi sastra yang berfokus pada karakter kerja keras tokoh utama pada novel Bidadari Bermata Bening. Ya, ketiga yang Ana kutip ini semuanya Bidadari Bermata Bening, Bidadari Bermata Bening, Bidadari Bermata Bening. Jadi novel yang sama itu udah dikaji sosiologi sastra, ini 2 yang Ana kutip, kemudian psikologi sastra 1. Nah, berdasarkan penelusuran peneliti, novel Bidadari Bermata Bening belum diteliti dengan tinjauan ekonomi sastra. Ini Ana munculkan istilah ekonomi sastra di sini.
Yang ini bid'ah ini, belum ada yang memunculkan sebelumnya ini istilah ini. Maka penelitian ini bertujuan untuk menggali nilai-nilai ekonomi yang terdapat dalam novel Bidadari Bermata Bening. Harapannya dapat bermanfaat bagi orang-orang yang belum sempat atau memang tidak suka membaca novel, namun peduli pada bidang ekonomi. Jelas ini tujuannya gitu, karena ya inilah gitu. Novel tersebut dipilih karena, nah terus kita juga kasih alasan, kok kenapa Bidadari Bermata Bening? Kan yang bestseller Ayat-Ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih. Kenapa kok Bidadari Bermata Bening yang dipilih gitu? Nah, ini ya sebutkan aja alasannya. Novel tersebut dipilih karena ditulis oleh Habibur Rahman Al-Shirazi. Oh, pertama autornya. Kenapa kok novelnya Habibur Rahman? Kenapa enggak Terelie? Nah, ini kita sebutkan di sini. Kenapa Habibur Rahman? Karena dikenal dengan Kang Abdik, dinobatkan sebagai novelis nomor 1 di Indonesia oleh Insani Universitas Diponegoro pada tahun 2008. Nah, ini anak kutip dari buku beliau sendiri di Sirah Zatiyahnya kan ada gitu. Ya udah dikutip aja dari buku itu sendiri gitu. Lalu judul novel dipilih karena berlatar Indonesia. Ya, novel Bidadari Bermata Bening ini berlatar di Indonesia. Tidak seperti novel-novel Kang Abdi lainnya yang berlatar di Mesir, seperti Ayat-Ayat Cinta 1, di Turki Api Tauhid, di Kerajaan Inggris Ayat-Ayat Cinta 2. Nah, udah itu latar belakang. Untuk perbedaannya Sat, yang kualitatif sama kuantitatif itu deskripsinya apa perbedaannya? Misalkan kalau kuantitatif itu lebih kepada apanya dan deskriptif kuantitatif lebih kepada apa? Ya sebenarnya anak kepikiran pengen lanjut hari ini untuk medpen, tapi ini teman-teman masih banyak yang ketinggalan gitu, yang masih belum nyetor judul sama pendahuluan belum nyetor gitu. Anak pengen pastiin teman-teman selesaiin pendahuluan, paham cara ngutip ini benar-benar dikutip dengan menggunakan Zotero gitu. Makanya Ana belum masuk dulu ke metodologi pembahasan. Namun nggak masalah, akan Ana jelaskan. Jadi secara singkatnya penelitian kuantitatif itu yang berkaitan dengan angka. Dia pakai skala-skala biasanya. Biasanya judulnya itu hubungan gaji terhadap kinerja misalnya. Hubungan gaji terhadap kinerja gitu. Apakah ketika gaji naik misalnya kinerja juga naik gitu. Itu hubungan itu aplikasi ininya biasanya pakai korelasi, aplikasi ininya statistikanya itu analisisnya pakai korelasi. Nah, ada juga yang pengaruh promosi pelayanan dan lokasi terhadap minat menabung di bank syariah misalnya. Itu pengaruh, itu regresi biasanya. Analisisnya pakai regresi. Kalau cuma satu, pengaruh lokasi terhadap minat menabung, itu regresi sederhana. Kalau lebih dari satu variabel, kayak pengaruh lokasi, promosi, pelayanan, kemudian pengetahuan tentang riba misalnya, terhadap minat menabung di bank syariah, itu udah regresi linear berganda, karena dia variabel X-nya yang mempengaruhi itu lebih dari satu. Itu yang paling sering di kuantitatif. Ya, jadi instrumen pengumpulan datanya pakai skala Likert, biasanya itu pakai poin 1 sampai 5, sangat setuju, netral,
tidak setuju, sangat tidak setuju, seperti itu. Ada 5 poin biasanya. Jadi persepsi orang itu dijadikan angka nantinya di akhir. Ya, demikian juga yang hubungan tadi, yang korelasi itu juga dijadikan angka seperti itu. Nah, kemudian kualitatif. Kualitatif itu yang selain hubungan ini dan selain pengaruh gitu. Enggak itu aja sih, yang kuantitatif tadi ada banyak. Intinya kalau yang kuantitatif itu terkait dengan angka, nanti hasilnya itu berpengaruh signifikan atau berhubungan secara signifikan atau tidak. Itu biasanya hasilnya. Nah, kalau penelitian kualitatif itu kayak 3 penelitian Ana ini semuanya kualitatif gitu. Jadi kayak Ana ngumpulin data kemarin, berapa banyak sih mahasiswa Indonesia itu yang masih pakai, pertama persepsinya terhadap bunga bank. Apakah semua responden mahasiswa Indonesia di Madinah yang jadi responden anak kemarin menganggap bunga bank itu sama dengan riba? Ternyata enggak. Ada 2 orang yang anggap bukan riba gitu. Terus apa sih alasan mereka gitu? Nah, itu Ana jabarkan demikian. Kemudian apakah mereka juga menggunakan bank syariah gitu? Dari 40 responden itu ada 38 yang bilang sama dengan riba. Tapi nyatanya mereka masih sekian orang menggunakan bank konvensional gitu. Di antara yang 38 itu juga cukup banyak yang masih menggunakan bank konvensional gitu. Padahal mereka bilang bunga bank sama dengan riba. Kemudian ada juga pertanyaan, apa sih kekurangannya bank syariah gitu sehingga masih pakai konvensional gitu. Nah, itu hasil itu Ana deskripsikan aja dalam bentuk tertulis. Ya, itu penelitian kualitatif seperti itu. Jadi hasilnya berupa kayak deskripsi gitu, nggak cuma angka-angka kayak kuantitatif. Kayak antum nilai-nilai ekonomi atau apa gitu dari novelnya Pak Henry Tanjung juga gitu, kualitatif. Karena bukan angka-angka gitu, bukan angka-angka, bukan hubungan, bukan pengaruh, bukan sesudah dan sebelum, yaitu secara singkatnya. Nanti kalau ada Nah, ini contoh ya pengutipan pakai Zotero. Nah, di sini ada Zotero. Kalau teman-teman udah install tadi yang di sebelah kiri, itu nanti harusnya muncul di sini Zotero-nya gitu. Kalau mau ngutip itu harus aplikasi Zotero-nya juga dibuka. Aplikasi Zotero-nya dibuka, baru dipanggil di sini. Oke, ini ketahuan. Ini kalau dikutip pakai Zotero akan terblok seperti ini langsung. Ini contoh di depan. Sulastri 2017 telah melakukan. Kalau di belakang, ini gini formatnya. Nama belakang, tahun. Nah, ini diklik langsung terblok. Oke, ini lagi di belakang, Mawaddah, diklik, terblok. Kemudian daftar referensinya diklik, terblok semua. Ini ketahuan, jadi Anda bisa ngecek artikel yang antum kirim nantinya, konsep antum di latar belakang itu, di pendahuluan itu pakai Zotero nggak, yang Anda minta pakai Zotero, ternyata antum ketik manual misalnya, seperti ini. Sulastri dalam kurung 2017 telah melakukan penelitian bla bla bla. Ini anak tinggal klik begini, nggak terblok. Ini berarti akal-akalan antum ini nggak pakai Zotero nih. Sedangkan yang anak minta pakai Zotero gitu. Nah, ketahuan. Karena ini di jurnal-jurnal diminta seperti itu memang, supaya
formatnya rapi karena kita nggak perlu ngetik sendiri. Dia otomatis terinput di sini. Otomatis terinput di belakang. Oke, Ana contohkanlah satu ini. Ini tadi hakim ya, pro kontra fatwa dana talangan haji. Pro kontra dana talangan haji. Iya. Hakim. Oke. Kita kutip dulu dah. Ini add atau edit citation. Agak lama nih munculnya. Hakim. Hakim yang mana? Ini. Pro kontra dana talangan haji. Yang ini. Ingat tadi yang Anda bilang kalau di depan itu formatnya diubah, bukan kayak gini. Kalau ini formatnya buat di belakang. Kalau di depan gini. Hakim telah meneliti tentang dana talangan haji ditinjau dari perspektif Maslahah mursalah. maslahah mursalah. Fulan misalnya, kemudian Fulan ini kita kutip lagi pakai Zotero juga misalnya. Ini sembarangan ya, tanpa peduli judulnya ini. Siapa ya yang ada? Hadi, ada nama Hadi di sini. Ya, tanpa memandang ininya ya. Anda sembarang kutip aja nih, anggaplah. Hadi 2018 telah juga meneliti dana talangan haji menurut istihsan misalnya. Sedangkan dana talangan haji juga telah diteliti dari aspek istihsan. Ini contoh kutipan yang di belakang misalnya. Yang ngutip istihsan ini cari nama Muhammad siapa? Ini ada nih. Abdullah dan Lubis. Ceritanya nih dua orang. Oke, mana dia? Oke, ini. Kalau di belakang ini nama, koma, tahun. Penulis belum menemukan karya ilmiah yang meneliti
dana talangan haji menurut perspektif Saddu Zariah. Ya udah, ini kita udah menyebutkan gapnya di sini yang belum diteliti gitu. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji sekian aja mungkin ini pembahasan kita. Wah, malah hostnya yang keluar. Kalau Nggak apa-apa. Hostnya yang Anak tertemu. kayaknya di sini udah mau maghrib, Ustaz. Boleh ini? Kayaknya udah mau azan nih, 5 menit lagi kayaknya. Oke, ya ini udah sampai di akhir kok. Intinya penulis belum menemukan karya ilmiah yang meneliti dana talangan haji menurut perspektif Saddu Zariah. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji dana talangan haji dari perspektif Saddu Zariah gitu. Jadi minimal yang Ana minta antum kutip 3 di pendahuluannya sebagai tugas pertama. Ya, demikian aja mungkin ini Gitu, Ustaz. bahasan kita. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Insyaallah aja berantem lagi, insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.